Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung kembali dengan channel Puspita Surabaya untuk mendaraskan ibadat bacaan. Saudara-saudara, marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Selasa 13 Mei 2025, Pekan keempat Paskah, Ofisi Pekan keempat, Hari Minggu Paskah keempat. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormati-Nya dengan pujian. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Hari ini dengarkanlah suara-Nya, jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. 40 tahun aku muakkan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Mada. Ini sungguh hari Tuhan,
hari penuh kesukaan. Dosa kita dibersihkan oleh darah suci Tuhan. Oh, betapa mengagumkan bahwasanya cinta Tuhan berhasil meniadakan ketakutan yang menekan. Oh, betapa menakjubkan bahwasanya kematian berhasil mengembalikan hidup yang tak terkalahkan. Terpujilah Kristus Tuhan, Kau kalahkan kematian. Engkau dibangkitkan Bapa dengan kekuatan Roh-Nya. Amin. Pendarasan Mazmur. Semoga seruanku sampai kepadamu ya Tuhan. Janganlah kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku. Haleluya. Mazmur 101. Allah menghibur kita dalam segala penderitaan. Tuhan, dengarkanlah doaku. Semoga seruanku sampai kepadamu. Janganlah kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku. Pada hari kesesakanku, dengarkanlah aku pada hari aku berseru. Bersegeralah menjawab aku. Sebab hari hidupku lenyap bagaikan asap. Tulangku membara seperti perapian. Hatiku layu seperti rumput yang hangus, dan aku menjadi mangsa dewa maut. Rahangku nyeri karena menggigil ketakutan. Aku tinggal tulang berbungkus kulit. Aku kesepian seperti burung undan di padang gurun, seperti burung hantu di puing-puing. Aku tak dapat tidur dan merasa seperti burung pipit yang sepanjang hari bertengger sendirian di atas atap. Musuhku menghina aku, lawanku mempermainkan daku. Abuku makan sebagai santapan, dan minumanku kucampur dengan air mata. Karena amarah dan murka-Mu, Engkau mengangkat dan membanting aku. Hari hidupku bagaikan bayangan yang menghilang,
dan aku menjadi layu seperti rumput. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga seruanku sampai kepadamu ya Tuhan. Janganlah kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku. Haleluya. Tuhan, dengarkanlah doa orang yang terlantar. Haleluya. Tetapi Engkau ya Tuhan, Engkau bersemayam dari sedia kala, dan takhta-Mu bertahan sepanjang segala masa. Engkau akan bangkit untuk mengasihani Sion, sebab sudah waktunya untuk merelai dia. Sungguh saatnya telah tiba, sebab para hamba-Mu amat sayang akan batu-batunya. Mereka terharu melihat puing-puingnya. Kemudian para bangsa akan menjunjung tinggi nama-Mu ya Tuhan, dan semua raja akan mengakui kemuliaan-Mu, sebab Engkau akan membangun Sion kembali dan menampakkan diri dengan mulia. Engkau akan mendengarkan doa orang yang terlantar. Engkau tidak menolak permohonan mereka. Hendaknya ini dituliskan bagi anak cucu kita, supaya angkatan yang akan datang memuji Tuhan. Tuhan memandang dari gunung-Nya yang kudus. Ia memperhatikan bumi dari surga. Ia mendengarkan keluhan orang tawanan dan membebaskan orang yang dihukum mati. Semoga nama Tuhan dimaklumkan di Sion, dan pujiannya diperdengarkan di Yerusalem. Bila para bangsa datang berkumpul bersama raja mereka untuk beribadat kepada Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan, dengarkanlah doa orang yang terlantar. Haleluya.
Engkau meletakkan dasar bumi ya Tuhan, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Haleluya. Tuhan melumpuhkan tenagaku dengan kekuatannya. Ia memperpendek masa kejayaanku. Aku berdoa ya Allahku, jangan aku Kau panggil di tengah hidupku. Sedangkan tahun-tahun-Mu berlangsung turun-temurun. Di zaman purbakala Engkau meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Semuanya menjadi usang seperti pakaian. Engkau mengubah mereka seperti orang berganti pakaian, dan mereka hilang lenyap. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahun-Mu tidak berakhir. Anak cucu hamba-Mu akan hidup dengan aman, dan keturunan mereka tetap tinggal di hadirat-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Engkau meletakkan dasar bumi ya Tuhan, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Haleluya. Pembacaan dari kitab Wahyu bab 14 ayat 1 sampai 13. Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan Dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu.
dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut dan semua mata air." Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul Dia dan berkata, Sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya." Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah, yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, "Tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá, artikel ke-297. Segala sesuatu yang mencemaskan hatimu saat ini tidaklah begitu penting. Yang benar-benar penting ialah bahwa engkau bahagia, bahwa engkau diselamatkan. Artikel ke-298. Terang baru. Betapa gembira kau rasakan karena Allah membuat engkau menemukan pengertian baru. Gunakanlah kesempatan itu. Itu adalah saat untuk menyanyikan himne syukur dan saat untuk membersihkan sudut-sudut jiwamu yang berdebu, melepaskan diri dari kebiasaan buruk, dan untuk bertindak dengan motif adikodrati, menghindarkan kemungkinan skandal bagi sesamamu. Singkatnya, ungkapkan rasa terima kasihmu dengan niat yang konkret. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita melambungkan nada Allah Tuhan kami. Allah Tuhan kami, Engkau kami muliakan,
Dikau Bapa yang kekal, seluruh bumi sujud padamu, para malaikat, serta segala isi surga bermada, kerubim dan serafim, tak kunjung putus memuji Dikau. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Langit dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Kau dimuliakan kalangan para rasul. Kau diluhurkan rombongan para nabi. Engkau dipuji barisan para martir. Engkau dipuji gereja kudus di seluruh dunia. Bapa sungguh Maha Kuasa, Putra Bapa yang tunggal, yang patut disembah. Roh Kudus pula, penghibur umat Allah, Kristus Raja nan jaya. Engkaulah Putra Bapa yang kekal. Untuk menebus kami Kau jadi manusia. Sudi dikandung Santa Perawan. Kuasa maut Kau kalahkan. Kau buka pintu surga bagi umat beriman. Kau bertata dengan mulia di sisi kanan Bapa. Dikaulah King yang akan datang. Maka kami mohon tolonglah hamba-Mu yang Kau tebus dengan darah-Mu sendiri. Satukanlah kami dengan orang kudus dalam kemuliaan-Mu. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkatilah umat pilihan-Mu. Rajailah kami. Dan angkatlah kami untuk selamanya. Setiap hari kami memuji Dikau. Kami memegang nama-Mu untuk sepanjang masa. Ya Tuhan, sudilah menjaga kami,
agar hari ini luput dari dosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Limpahkanlah kasih setiamu kepada kami, sebab kami berharap padamu. Kepada Tuhan kami percaya, kami tak kecewa selamanya. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili untuk mereka yang saat ini sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Semoga mereka makin mengenal-Mu dan mengasihi-Mu. Kami serahkan mereka yang sedang terbelenggu dosa. Curahkanlah rahmat-Mu dan patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa. Hati mereka yang lama ambillah, gantilah dengan hati yang baru. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sedang kesusahan. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik peperangan. Mohon curahkanlah kasih-Mu berlimpah-limpah, agar para pemimpinnya mau lebih mengutamakan perdamaian dan tidak mengeksploitasi negara yang lebih lemah. Marilah kita berdoa juga bagi pemimpin negara kita, supaya mendapat hikmat Tuhan, serta kemampuan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat adil dan makmur, saling bertoleransi. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami merayakan misteri kebangkitan Tuhan. Semoga kami layak menikmati sukacita penebusan kami. Demi Yesus Kristus pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah saudara, kita bergabung lagi pada ibadat bacaan esok hari.